Coba deh bayangin situasi ini. Kamu seorang astronot yang lagi menjelajahi hamparan semesta dengan pesawat luar angkasa tercanggihmu. Tiba-tiba bahan bakar di pesawatmu mulai habis. Apa yang akan kamu lakukan saat terjebak di ruang angkasa kayak gini? Di situ pasti nggak ada tempat pengisian bahan bakar kan? Nah, sebetulnya kondisimu nggak akan sedak-dikduk ini kok. Pesawat luar angkasa masih bisa bergerak meski bahan bakarnya telah habis. Sebab di situ nggak ada atmosfer. Dari sinilah kemudian muncul ungkapan populer ini. Di ruang angkasa, teriakan kita nggak akan bisa terdengar. Suara merambat melalui getaran atom dan molekul kecil, tapi di ruang angkasa nggak ada udara sebagai mediumnya. Jadi, suara nggak akan mungkin bisa merambat. Begitupun dengan pesawat luar angkasa, karena nggak ada udara, resistansinya juga sangat minim. Partikel kecil yang ada di ruang angkasa nggak cukup mampu mengurangi momentum pesawat maupun mendorongnya. Karena itulah, kebanyakan mesin pesawat luar angkasa bisa dimatiin di sebagian besar perjalanannya. Kalau kamu pernah ngelihat mesin pesawat luar angkasa yang terus-terusan nyala di film-film, jangan langsung percaya ya, itu nggak sepenuhnya benar. Berbeda dari kapal laut, pesawat luar angkasa nggak selalu memerlukan daya dorong untuk tetap bergerak. Biasanya, mesinnya cuma nyala sebentar agar lebih praktis dan hemat biaya. Harga bahan bakar pesawat luar angkasa super duper mahal, jadi astronot perlu memanfaatkannya seefektif mungkin. Mereka perlu bahan bakar saat pesawat mereka meluncur dari bumi dan masuk kembali ke atmosfer, atau lebih tepatnya saat laju pesawat perlu dipelankan selama kembali. Mobil dan kereta api memang punya rem, tapi mekanisme pesawat luar angkasa nggak sesederhana itu. Wahana ini memerlukan mesin agar lajunya semakin pelan hingga berhenti total. Pendorong besar di depan pesawat perlu diaktifkan secara akurat untuk menghasilkan tarikan yang sesuai hingga kecepatannya berkurang. Tapi proses ini perlu dilakukan dengan penuh presisi. Salah dikit aja, awak di dalamnya bisa langsung gosong. Beneran? Kalau pendorongnya buru-buru diaktifkan, pesawatnya akan langsung terbakar saat masuk kembali ke atmosfer bumi pada kecepatan ribuan kilometer per jam. Dan kalau telat diaktifkan, masalah lain juga bisa timbul. Pesawat bisa melewati orbit bumi sampai kebablasan. Apalagi kebanyakan pesawat luar angkasa nggak punya bahan bakar yang cukup untuk masuk lagi ke orbit bumi. Jadi, perjalanan yang terlalu lelet juga perlu dihindari. Artinya, semua wahana yang kehabisan bahan bakar akan tetap melanjutkan perjalanannya di ruang angkasa pada kecepatan yang sama hingga akhirnya menabrak objek lain. Cuma dengan begini pesawat akan berhenti. Duh, kok kedengarannya agak ngeri ya? Kalau astronot mengalami hal ini, ilmuwan NASA di bumi kemungkinan besar nggak akan mengirimkan misi penyelamatan. Memang agak nyesek ya, tapi bisa dipahami kok. Saat mereka membentuk tim untuk nyari pesawat yang dimaksud, jaraknya udah terlampau jauh di ruang angkasa, sehingga mereka perlu waktu sampai bertahun-tahun untuk mencarinya. Belum lagi, biaya yang harus dikucurkan juga nggak sedikit. NASA menghabiskan biaya rata-rata 2 triliun rupiah untuk meluncurkan pesawat ke ruang angkasa. Uang segitu bisa dipakai buat beli 6 Lamborghini paling mahal. Malahan, NASA perlu menghabiskan kira-kira 700 miliar rupiah untuk mengembangkan dan meluncurkan pesawat luar angkasa pertamanya. Sayangnya pesawat yang udah keluar dari orbit bumi akan sangat sulit pulang lagi tanpa bahan bakar. Hal yang sama juga terjadi pada pesawat Dawn milik NASA pada tahun 2018 lalu. Saat itu Dawn kehabisan bahan bakar hingga terdampar di ruang angkasa. Pesawat ini berhenti memancarkan sinyal ke bumi dan mengakhiri misi 11 tahunnya yang telah memecahkan banyak rekor antariksa. Dawn nggak bisa menghasilkan listrik karena bahan bakarnya telah habis dan panel surya di situ nggak bisa mengarah ke matahari. Dan sampai sekarang, pesawat ini masih melayang-layang tak tentu arah di ruang angkasa. Untung di dalamnya nggak ada astronot. Pesawat Dawn mulai mengorbit planet Katai Sirius yang telah jadi objek investigasi pertamanya. Jadi sederhananya, orbit adalah lintasan melingkar di sekitar bintang, planet, atau bulan. Tapi kan NASA tahu banyak soal pesawat luar angkasa. Kok bisa sih cuma ngebiarin pesawatnya kehabisan bahan bakar begini? Sebetulnya jumlah bahan bakar yang diperlukan dalam perjalanan di ruang angkasa sangat sulit dikalkulasi. Kalau di bumi, gravitasi bisa bikin bahan bakar kendaraan tetap berada di dasar tangki. Dan kita bisa menggunakan sensor apung untuk menghitung jumlahnya di dalam tangki. Tapi mekanisme serupa nggak akan bisa diterapkan di ruang angkasa, karena di situ minim gravitasi. Maka biasanya, tangki bahan bakar bertekanan akan diberi kantong udara sebelum pesawat diluncurkan, supaya bahan bakar di dalam tangki bisa segaris. Semakin banyak konsumsi bahan bakarnya, kantong udaranya juga semakin mengembang. Maka celah tangki juga
juga perlu diperbesar agar bahan bakar di dalamnya mendapat tekanan yang sesuai. Dengan mengamati tekanan ini, mereka bisa tahu sisa bahan bakar pesawat. Penghitungannya jauh lebih rumit daripada kendaraan di bumi, kan? Tapi, seandainya pesawat yang kehabisan bahan bakar ini mengangkut astronot, kira-kira berapa lama ya mereka bisa bertahan? Nah, kalau itu sih tergantung pada jumlah air dan makanan yang tersedia di pesawat. Biasanya, NASA menghitung jumlah persis makanan yang diperlukan astronot selama perjalanan mereka. Ini untuk menghindari berat tambahan di pesawat. Tapi untungnya, makanan ini bisa dijatah dan konsumsinya bisa dibagi. Makanan mereka juga dibungkus dalam kemasan khusus supaya nggak busuk. Di situ nggak ada kulkas, kan? Kemasan makanan mereka biasanya berupa kantong bening dan elastis supaya bisa dibuka dengan gunting. Semua makanan ini sudah dimasak dan diolah, jadi nggak perlu lagi dimasukin ke kulkas. Kecuali buah dan sayur segar sih. Kedua makanan ini harus segera dimakan supaya nggak busuk. Astronot juga telah bekerja sama dengan ahli gizi agar mereka bisa milih makanan lezat kesukaan mereka. Pilihannya juga ada banyak loh, termasuk sup jamur, makaroni dengan keju, ayam, daging sapi, ham, kacang, dan cookies lezat. Rupanya mereka menyukai koktail udang karena rasanya pedas. Minuman aneka rasa juga tersedia dalam bentuk bubuk, mirip-mirip kayak minuman rasa buah dan kopi instan yang biasa kita minum. Tapi menariknya, astronot sering melaporkan kalau mereka nggak kelaparan di ruang angkasa. Dengan begini, makanan mereka bisa gampang dijatah. Kalau makanannya bisa dihemat, gimana dengan airnya ya? Benda apapun yang diangkut ke ruang angkasa memerlukan biaya yang mahal. Dan bobot air cukup berat, pasti biayanya juga mahal kan? Makanya air nggak bisa terus-terusan diangkut ke ruang angkasa. Untuk mencukupi kebutuhan air, astronot punya sistem air yang sangat kompleks. Caranya, dengan ngumpulin tiap tetes air di sekitar mereka yang aman dikonsumsi, termasuk air bekas yang didaur ulang. Jadi mereka minum air yang difilter dari air bekas mandi, proses pernafasan, sel bahan bakar pesawat luar angkasa, keringat, dan sebagainya. Tapi tenang aja, air ini aman dikonsumsi kok. Air di dalam pesawat luar angkasa harus melalui proses filter yang panjang. Mulai dari filter untuk ngilangin partikel dan debu, kemudian melewati bidang multifiltrasi, berisi zat penghilang kotoran, hingga proses penghilangan senyawa berbahaya untuk membasmi virus dan bakteri jahat. Di dalam pesawat juga tersedia tandon air untuk berjaga-jaga saat kondisi darurat. Stasiun Luar Angkasa Internasional juga menyimpan cadangan air sekitar 2.400 liter untuk berjaga-jaga. Tapi suplai udaranya gimana ya? Sumber utama oksigen di pesawat luar angkasa berasal dari elektrolisis air. Sistem mantul ini memanfaatkan listrik dari panel surya pesawat untuk memecah molekul air menjadi gas hidrogen dan oksigen. Tapi seperti yang terjadi pada daun NASA, panel surya nggak akan bisa mengarah ke matahari tanpa dialiri listrik. Jadi sistem oksigennya akan mati. Meski begitu, di dalam tangki penyimpanan bertekanan masih ada oksigen. Suplai cadangan ini memang dirancang untuk menghadapi kondisi darurat.